Al haditsu tsani asyar, hadis yang ke-12 anhu masih dari Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa tawaddu'a berwudu fa ahsana wudu'a lalu ia memperbagus wudunya. Memang ada wudu yang tidak diperbagus, ada yang keciprat. Jadi ada wudu yang asal-asalan. Jadi kalau memperbagus wudu itu artinya dia menyiapkan dari mulai sunnah wudu itu ya lakukan. Jadi contohnya menggosok tangan, sela-sela tangan terus semacam ini gitu ya. Terus memasukkan air ke dalam hidung gitu ya. Terus mengosokkan sela-sela kaki dan lain. Itu namanya memperbagus wudu. Itu secara hal yang perbuatan. Ada juga yang dengan doa-doa. Jadi berdoa dulu, berta'awud dulu. Dan doa-doanya diajarkan oleh para ulama. Nah, lalu kita melakukannya. Itulah orang-orang yang memperbagus cara berwudunya. Jadi man barang siapa tawaddu'a berwudu fa ahsana lalu dia memperbagus wudunya summa ata jum'atan fastami lalu dia datang melaksanakan salat Jumat fastama'a lalu ia mendengarkan, tentunya mendengarkan khutbah, dan dia diam, itu ngobrol. Hufira lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tersebut. Ma bainahu wa baina jum'ati. Di antara dari satu Jumat ke Jumat yang akan jadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan catatan tapi dosa-dosa tersebut dosa-dosa yang tidak disengaja. Ada saya mah sudah diampuni dosana rek dar wae berbuat dosa, itu namanya nangtang sama Allah. Gitu. Jadi dosa-dosa yang dilakukan secara tidak sengaja. Wa ziyadatu salasi ayam. Ditambah lagi 3 hari. Jadi 1 minggu dari Jumat ke Jumat ditambah lagi ke 3 hari di depannya. Jadi suatu minggu Senin. Nah, itu. Padahal Jumatnya kan sudah Jumatan lagi nih. Berarti masih punya bonus lagi. Senin, Jumatnya lagi terus saja. Nah, maka saudaraku sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Ya, seumur kita itu sejatinya harus memperhatikan wudunya itulah wudu yang bagus itu. Bagus itu yang bagaimana? Apakah yang lama? Ya tidak juga. Tidak banyak orang yang lama tapi mari ngobrol ya akhirnya juga tidak berbagus wudu, hanya buang-buang air saja. Itu ya. Namun maaf begitu, nyikat mah nyikat tetapi tidak sesuatu yang nyunah. Apa nyikat? Karena nyikat terrombehin, pokoknya ada beda lagi. Ada bedanya. Beda niatnya itu nyikat terrombehin. Tapi ada yang disunahkan Rasulullah SAW. Yaitu sela-sela jari-jari kita, terus kotoran-kotoran yang ada di dalam kuku kita itu. Sampai terlalu kumur-kumur, lalu berinsyikok namanya itu, memasukkan air ke dalam hidung kita itu. Nah itu harus coba kita lakukan karena bisa memberikan suatu manfaat bagi kita. Dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 pekan ditambah 3 hari lagi. Tapi ingat, waman dan barang siapa masa hason faqad lahu. Tetapi walaupun dia itu baik wudunya, tatkala mau salat Jumat itu udah bagus segala macam gitu. Tetapi di dalam masjid itu dia itu main-main kerikil atau batu atau apa saja lah gitu. Dimainin gitu.
gitu. Atau apa saja lah gitu. Atau ngobrol dengan orang yang lain. Faqud lahu, maka sia-sia. Wudu yang sudah bagus, sudah datang ke masjid, terus tatkala khotib sedang menyampaikan khutbahnya, dia main-main dengan apa yang ada di dalam dirinya atau yang ada di rantai. Ya, terlebih lagi mainan sekarang kan beda lagi. Mainan sekarang apa itu? Setan gepeng, HP. Gitu. Takut tekan gitu. Itu sudah mainan itu, mainan teknologi zaman sekarang. Gitu ya, mainan teknologi zaman sekarang semacam itu. Nah, itu tidak diperbolehkan yang semacam itu, maka akan menjadi lahu, menjadi sia-sia. Lalu nanti ada pertanyaan, bagaimana dengan tasbih? Bagaimana dengan alat yang sekarang namanya apa itu? Counter itu. Nah, menghitung itu yang namanya apa? Ya? Ya timer baik yang digital maupun yang manual gitu, yang ceklek gitu. Nah, itu juga lagi-lagi Bapak dan Saudara sekalian tergantung niat kita. Kalau niat kitanya hanya untuk main-main, main-main supaya kelihatan wah, sudah berapa dia mengucapkan subhanallah umpamanya gitu, ingin dipandang oleh orang lain, dia itu banyak berzikir, ya nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Jadi harus hati-hati. Kita menggunakan teknologi, menggunakan media, berhati-hati. Niatnya apa? Kalau niatnya salah bisa salah ke sananya. Karena segala sesuatu tergantung dengan niat kita. Itu. Nah, karena ditanya umpama itu tidak diajarkan Rasulullah, ya memang Allah Rasul tidak mengajarkan, tapi sahabatnya ada yang menggunakan, memintal tali lalu dia gunakan sebelum tidur 1000 pintalan, jadi 1000 bulatan itu. Nah, jadi kalau sebelum dia selesai dia tidak tidur. Itu ada sahabat yang semacam itu. Lalu Rasulullah melarangnya ya juga tidak. Nah, itu salah satu di antaranya. Rasulullah memang tidak mencontohkan, tetapi sahabat mengerjakan dan Rasulullah diam saja. Itu namanya juga hadis yang disebut dengan diamnya Rasulullah juga merupakan sebuah penguatan dalam dalil. Baik Bapak dan Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menyia-nyiakan yang sudah bagus lalu ditimpa dengan yang tidak bagus. Kita wudunya sudah bagus ini, sudah sesuai dengan sunnah, tetapi pas begitu masuk ngobrol dengan orang lain. Begitu masuk ke dalam masjid yang sedang khutbah, kita masih main-mainin HP kita gitu. Makanya banyak orang yang tidak mau ke masjid. Kenapa? Apalagi yang bawa HP itu. Yang karena ada suka pengumuman ya, pengumuman itu. Yang bawa HP tolong dimatikan. Pada lari semua karena takut dimatikan. Padahal HP-nya harus dimatikan, bukan orangnya yang dimatikan. Itu ada orang yang begitu. Kenapa nggak Jumatan? Karena saya bawa HP. Kenapa memang? Suruh dimatikan. Nah, kan dimatikan kalau dalam bahasa Sunda mah kan dipayahan ya. Yang bawa HP dipayahan, bayangin aja. Macam itu. Ya lebih baik kalau ke masjid ya tidak bawa HP lah gitu. Kalau tidak penting-penting amat sih gitu. Coba kita ke masjid itu fokus itu untuk beribadah. Itu fokus untuk beribadah ya kecuali di HP tersebut umpamanya ada kajian-kajian, di HP ada aplikasi Kutubus Sita, di HP ada aplikasi Al-Quran gitu umpamanya. Tetapi sejatinya Bapak dan Saudara sekalian akan lebih afdol tatkala kita membaca Al-Quran adalah dari cetakan Al-Quran. Itu lebih afdol dibanding dengan yang ada di dalam di kita. Itu hasil dari Bahsul Masail ulama. Tidak hanya saja di Indonesia, bahwa seluruh dunia menyatakan bahwa membaca Al-Quran lebih utama menggunakan
lembaran-lembaran mushaf dibanding dengan menggunakan digitalisasi Al-Quran. Gitu. Ya menggunakan HP lah, gitu, menggunakan laptop gitu. Nah tapi nanti tergantung dengan situasi dan kondisi gitu ya. Kalau kita di kantor, kalau kita lagi di mana gitu. Ya, kalau adanya HP ya HP karena tadi untuk berbuat baik itu kan jangan banyak alasan. Ketika umpamanya macet, kan bisa membaca Al-Quran. Quran, ayo nu HP, poho. Nah itu tidak begitu, itu untuk mempermudah.